Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir channel Mbah Mun Ajat, channel tasawuf yang ilmiah wa amaliyah, yang mencoba mengelaborasi bagaimana tasawuf ini bisa mudah dipelajari dan mudah dipahami oleh kita semua yang awam. Masih di seputar pengantar tasawuf, kali ini kami akan mencoba membahas bagaimana perbedaan antara yang qadim dan yang baharu, atau dalam bahasa Indonesia disebut baru. Jadi sesuatu yang dibatasi oleh ruang dan waktu, sesuatu yang punya limitasi, sesuatu yang diciptakan kemudian, sesuatu yang akan mengalami kerusakan, itu semuanya baharu. Sehingga dengan mudah kita akan memahami lawan dari baharu itulah yang qadim. So, qadim adalah ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dideskripsikan. Itulah qadim. Kami tetap konsisten dengan tujuan daripada penyampaian tasawuf ini, yaitu dalam rangka sebagaimana yang tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah 208, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam Islam secara kafah, secara lahiriah dan batiniah, secara syariat dan hakikat, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, yang lahiriah dan yang batiniah, yang jasmaniah dan ruhaniah, wilayah yang eksoteris dan esoteris, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga diharapkan kita dapat melaksanakan ajaran agama ini menjadi kafah, menjadi sempurna, menjadi lengkap di seluruh dimensi. Karena hakikat manusia sendiri itu adalah lebih kepada makhluk ruhaniah. Karena kalau dilihat secara jasad semuanya ya kita tidak beda dengan makhluk-makhluk ciptaan lain, terutama binatang yang tentu tidak jauh berbeda dengan manusia dalam perspektif jasmani. Kembali kita akan mencoba mengenerate perbedaan antara yang qadim dan yang baharu, terutama dalam perspektif hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan di semesta ini juga tercipta dalam dua perspektif tersebut. Pertama, hukum di alam materi itu dikenal dengan nama sunatullah atau hukum kausalitas, di mana hukum-hukum itu bisa ditangkap, bisa diamati oleh virtual kita, oleh panca indera kita, sehingga akal kita bisa mengolah, bisa mengamati, dan menghasilkan rumus-rumus kehidupan, hukum-hukum yang sifatnya bisa memahami sunatullah yang ada di semesta ini. Contoh-contoh hukum sunatullah yaitu hukum tentang gravitasi, sebagaimana yang ditemukan oleh Newton. Itu adalah bagaimana hukum Allah bekerja, kemudian manusia bisa membuktikannya, yaitu ternyata ada gaya tarik-menarik di semesta ini, yaitu terutama di bumi ini yang namanya hukum gravitasi. Itulah hukum alam yang masuk dalam perspektif hukum yang baru. Kemudian di perspektif yang lain ada hukum yang sifatnya adalah hukum yang qadim, yaitu salah satu wujudnya adalah kalamullah, yaitu hukum Allah dalam bentuk kalam, gitu. Atau yang lebih teknis dikenal dengan kitab.
kita juga disuruh beriman kepada kitab sebagaimana Al-Baqarah juga, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih. Dan banyak sekali termasuk di rukun iman, kita juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab tanpa menyebut merek kitab itu apa. Yang jelas itu kitab dari Allah. Dalam perspektif qadim, kitab itu bukanlah kitab yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah-rumah kita, yang biasa kita baca, karena itu adalah kitab mushaf, berbeda dengan kitab qadim. Kitab qadim itu adalah sebuah kitab yang ada di Lauh Mahfuz, sama dengan yang tadi saya sampaikan dalam hukum kausalitas, dalam hukum sunatullah. Karena ini qadim juga itu persis sama dan tidak berubah sepanjang masa. Kalau kitab qadim ini berubah, maka pasti itu bukanlah qadim. Sehingga hukum-hukum Allah dalam bentuk kalamullah itu sifatnya akan tetap. Mudahnya seperti ini. Ketika Nabi Musa mendapatkan firman Allah pada 3000 tahun yang lalu, maka qadimnya atau nurnya atau bahasa fisikanya adalah partikel gelombangnya, atau dalam bahasa digitalnya adalah codingnya, itu adalah hal yang sama. Begitu Nabi Musa mendapatkan wahyu tersebut, maka mewujud dalam dunia itu dalam bentuk kitab Taurat. Demikian juga 2000 tahun yang lalu ketika Nabi Isa mendapatkan wahyu, kemudian mewujud di alam dunia ini dalam bentuk kitab Injil. Maka sudah dapat dipastikan ketika Rasulullah Muhammad 1400 tahun yang lalu mendapatkan wahyu, kemudian mewujud dalam bentuk Al-Quran, maka itu dipastikan kalamullah yang sama. Hanya dimensi waktu yang berbeda, pribadi yang mendownload itu yang berbeda, karena disesuaikan dengan zamannya. Maka wujud yang qadim itu mewujud dalam bentuk di alam nyata ini menjadi seperti yang berbeda-beda. Tetapi pada hakikatnya adalah sama. Pertanyaannya, apakah Quran yang qadim yang ada di Lauh Mahfuz itu hari ini masih ada? Tentu kita ini pertanyaan yang harus kita pahami, harus kita cermati, harus kita yakini dalam-dalam, sehingga ini akan, perspektif ini akan merubah cara pandang kita. Kembali flashback untuk mempermudah bagaimana kita memahami ini. Ketika Newton menemukan hukum-hukum gravitasi di abad 17-an itu, apakah hukum gravitasi di semesta ini sudah ada? Sudah pasti jawabannya ada. Bahkan kalaupun Newton tidak menemukan hukum gravitasi di alam raya ini tetap ada. Demikian juga Quran qadim atau kalam qadim. Itu dari awal mula sampai akhir semesta ini, kiamat kelak, itu tetap ada dan tetap sama. Sampai hari ini pun Quran qadim masih ada. Dan nanti di sesi berikutnya akan coba kita bahas, ternyata Allah mengirimkan hamba-hamba yang dipilih untuk bisa membaca Quran qadim itu, untuk menjaga keasliannya, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, untuk menjaga terjadinya distorsi pemahaman atas kalamullah, karena seiring dengan perkembangan zaman harus selalu dikoreksi. Itulah yang nanti akan kita bahas, karena sudah jelas itu sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 17, di situ disebutkan waliyam mursida. Itulah
pribadi yang ditunjuk oleh Allah untuk meluruskan kalamullah yang terjadi distorsi karena pemahaman yang sifatnya limitasi, perspektif, interpretasi yang sangat pasti berubah di sepanjang zaman. Demikian juga kalau kita pahami tentang makna dari bahasa pun itu juga berubah setiap zaman. Jadi interpretasi-interpretasi itu semuanya mempunyai limitasi. Demikian pengantar tasawuf ilmiah wa amaliyah dari channel Mbak Mun. Ingin memahami lebih lanjut tentang tasawuf, pantengin terus channel Mbah Mun. Ilahi anta maksudi waridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.